Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah 3? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, kita dan keluarga selalu dalam perlindungan oleh Allah, baik dari mara bahaya maupun segala macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran TK pada semester pertama ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk kelas 3, buku yang digunakan pada mata pelajaran TIK, bukunya TIK untuk SD kelas 3 penerbit Erlangga. Ya, kalau yang sudah punya bisa dibuka langsung bukunya di bab 1 halaman 3. Di sini nanti kita hanya perkenalan aja untuk mengenal program pengolah kata. Siapa dari kalian yang suka menulis? Pasti ya, semuanya suka menulis ya. Nah, sekarang kalian tidak hanya menulis di kertas, kalian pun juga dapat menulis melalui laptop atau melalui komputer yang ada di rumah ataupun komputer yang ada di sekolah, yaitu dengan cara. Nah, kalian itu bisa mengetik cerita atau surat di komputer. Untuk mengetik di komputer, kalian memerlukan perangkat-perangkat lunak atau program pengolah kata dinamakannya. Nah, apa saja yang ada di komputer atau di laptop itu untuk pengolah katanya. Jadi barangkali sedikit perkenalkan untuk program pengolah kata, antara lain ada namanya Open Office Writer dan Microsoft Word. Nah, di bab pertama ini nanti kalian mempelajarinya tentang program Microsoft Office Word. Itu biasanya sudah ada di laptop kalian atau komputer kalian. Jadi kalau misalkan untuk install laptop atau komputer biasanya sudah paket sama Microsoft Office-nya. Nah, dengan program pengolah kata atau Microsoft Office Word, kalian dapat mengetikkan surat, mengetik cerita, atau mengerjakan tugas dari sekolah, dan masih banyak lagi. Jadi kalian itu udah nggak perlu nulis lagi dengan tangan. Jadi bisa dengan mengetikkan komputer, kemudian nanti di print out keluar kertasnya, nanti keluar hasilnya bisa dikumpulkan atau dikasih ke orang lain, ditunjukkan ke orang lain. Nah, sekarang untuk menjalankan Microsoft Office Word itu seperti apa? Buka bukunya di halaman 5 yang sudah ada bukunya. Yang pertama, klik logo Windows. Logo Windows biasanya ada di sebelah kiri bawah. Nih, ini yang dinamakan logo Windows. Klik logo Windows yang ada di kiri bawah, kemudian pilih All Programs. Nah, kalau di sini sudah terbuka di laptop Erlangga, pilih All Programs, kemudian cari Microsoft Office. Ke bawah, scroll ke bawah. Nih, Microsoft Office 2013. Klik yang tanda panah kecil ini. Ya. Kemudian kalian pilih yang Microsoft Office Word. Ini Microsoft Word 2013. Kalian klik Microsoft Office Word 2013-nya. Kemudian ini untuk tampilannya. Kemudian ini tampilan jendela awal dari Microsoft Office 2013. Nah, kita bahas dulu sedikit tampilan layarnya. Ada apa saja di tampilan layar program Microsoft Word. Nah, di sini dilihat ada file, kemudian home, kemudian
insert, design, page layout, reference, meanings, review, dan view. Ini yang dinamakan menu file. Menu file berfungsi untuk apa? Untuk berisi tentang perintah-perintah standar. Jadi kalau menu itu merupakan menu file ini merupakan perintah-perintah standar kayak tadi. Ini menu file nih, perintah standar, ada open, save, print, dan lain-lain. Kemudian toolbar akses cepat. Nah, toolbar akses cepat biasanya ada di sini, belum muncul. Yang berfungsi untuk mengakses perintah dengan cepat. Jadi biasanya ada icon yang ada untuk berfungsi untuk icon save dan untuk membuka file atau open. Nah, kemudian peluncur kotak dialog cepat. Peluncur kotak dialog cepat. Ini berfungsi untuk mengakses semua fitur-fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Kemudian kursor. Kursor ini tempat untuk mengetikkan teks. Nah, kamu dapat melihatnya sebagai garis hitam yang kedap-kedip di halaman Microsoft Office Word. Kemudian apalagi? Zoom. Zoom berguna untuk mengubah besar kecilnya tampilan dokumen secara cepat. Jadi ini bisa di minimize atau di zoom, diperbesar atau diperkecil. Ini diperbesar 100%. Nah, kemudian halaman kerja. Nah, yang dibilang halaman kerja itu ya ini, tempat untuk mengetikkan teks. Dia berupa tampilan kertas kosong putih, fungsinya sebagai halaman kerja. Nah, disinilah kalian bisa mengetik apa tadi, cerita, bisa mengetikkan surat atau mengerjakan tugas. Contohnya, Pak Rangga memberikan materi di kelas 3A dan B. Nah, ini Pak Rangga ketikan kan. Jadi kalian itu bisa nggak perlu nulis lagi. Jadi dengan komputer kalian juga bisa menuliskan surat, menuliskan cerita, ataupun mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, kemudian menunjukkan icon dan menu di Microsoft Word. Icon, kamu sudah sering mengenal tentang icon di kelas 2. Ya, kalau yang di kelas 2, icon itu yang kalian pelajari icon-icon pada pen. Nah, sama. Jadi kalau icon itu biasanya dilambangkan atau gambar yang mewakili keterangan. Contohnya ini icon apa? Icon face. Nah, kemudian ada beberapa contoh icon pada program pengolah kata. Ada yang namanya icon gambarnya gambar disket. Nah, itu berfungsi untuk menyimpan dokumen yang sudah kalian buat. Kemudian ada namanya icon open. Icon open itu berfungsi untuk membuka file yang atau dokumen yang sudah kalian buat sebelumnya dan sudah disimpan. Kemudian icon print, gambarnya gambar print, itu untuk untuk mencetak file atau dokumen di kertas yang sudah kalian buat. Ini misalkan Pak Rangga mau ngeprint, ini bisa langsung di print di kertas. Nah, kemudian menu. Kalau menu itu sama fungsinya dengan icon. Namun kalau menu diwakili oleh kalau icon kan tadi diwakili oleh lambang. Kalau menu diwakili oleh teks. Ini yang dinamakan menu bar.
Ya, sebagai contoh untuk memasukkan sebuah gambar ke dalam dokumen, kita menggunakan menu insert, kemudian klik icon clip art, nih, atau picture bisa. Nah, masukkanlah gambar yang ingin kalian masukkan. Jadi itu untuk pengenalan program pengolah katanya. Akhir kata, Pak Rangga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.